Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk membahas FR UTBK 2022 pada hari pertama tanggal 17 Mei 2022 ya. Jadi berdasarkan yang beredar di Twitter, Telegram, dan sosmed-sosmed yang lainnya, ini ada beberapa FR yang ingin saya bahas yang mengenai matematika ya. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang bunga bank, kemudian nanti kita akan membahas tentang limit, dan yang terakhir kita akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, apakah ini nanti sama persis? Ya, saya jamin tidak sama persis. Tapi di sini mungkin bisa menjadi gambaran ketika kalian menghadapi soal yang mirip-mirip seperti itu ya. Oke, langsung aja kita ke soal tentang bunga bank. Misalkan ada soal seperti ini, Andi menabung di bank dengan saldo awal A dengan sistem bunga majemuk. 3 tahun kemudian saldonya menjadi B. Cici menabung di bank yang sama dengan saldo awal X. Saldo Cici 6 tahun kemudian 3 kali lebih banyak dari saldo akhir Andi. Besarnya saldo awal Cici adalah. Baik teman-teman, di sini yang harus kita perhatikan ini adalah soal tentang bunga majemuk. Nah, bunga majemuk itu ada rumusnya, yaitu Mn sama dengan M0 kali 1 tambah B pangkat N. Nah, Mn di sini adalah tabungan akhir setelah N periode ya. Kemudian M0 ini adalah tabungan awal, kemudian B di sini adalah suku bunga dalam persen, dan N ini adalah lama menabung. Nah, baik teman-teman, berarti mari kita terjemahkan ya soal ini tadi ke dalam rumusan yang ini. Yang pertama akan kita terjemahkan untuk kasus si Andi. Nah, jadi tadi saldo awalnya Andi adalah A, kemudian 3 tahun kemudian menjadi B. Artinya apa? B di sini nanti menjadi MN, kemudian A menjadi M0 ya, kemudian 3-nya di sini ini menjadi N, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, yang ini yang 1 tambah B ya udah biar aja. Nah, kemudian di sini nanti kita akan melihat atau memodelkan matematika untuk kasus yang cici ya. Tapi di sini kita lihat di pilihan jawabannya ini tidak memuat ini 1 tambah B. Nah, maka ini ada baiknya kita rubah dulu persamaan ini menjadi seperti ini. Nah, jadi 1 tambah B pangkat 3 itu sama dengan B per A. Kenapa seperti ini? Karena nanti ini yang akan kita substitusikan untuk persamaan si Cici. Karena kita lihat di pilihan jawabannya ini nggak ada 1 tambah B. Oke, coba kita lihat untuk kasus si Cici ya. Tadi saldo awal Cici adalah X, ya. Kemudian 6 tahun kemudian menjadi 3 kali dari saldo akhir si Andi. Nah, saldo akhir si Andi tadi kan B. Berarti kalau 3 kali saldo akhir si Andi adalah 3B. Maka dapat kita tuliskan 3B sama dengan X kali 1 tambah B pangkat 6. Ya. Jadi ini saldo awalnya, saldo akhirnya, dan ini lama periodenya. Nah, kalau sudah seperti ini, dapat kita lihat, kita akan memasukkan yang ini. Nah, tapi bagaimana cara memasukkan? Nah, kita tahu kalau 1 tambah B pangkat 6 itu sama aja artinya kayak 1 tambah B pangkat 3 pangkat 2, seperti itu ya. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi kan nanti pangkatnya dikaliin. Nah, benar ya, seperti ini ya. Nah, ini ya udah kita tinggal substitusiin aja. Ini tadi nilainya adalah B per A. Sehingga kalau dikuadratkan nanti menjadi B kuadrat per A kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah besar saldo awal si Cici. Nah, saldo awal si Cici ini adalah X, teman-teman. Sehingga ini kedua ruas dapat dibagi dengan yang berwarna biru ini. Sehingga nanti X sama dengan 3B dikali. Nah, ini kalau dibagi dengan yang warna biru ini, nanti ini dibagi dengan yang berwarna biru ini, maka nanti jadi terbalik nih. Jadi 3B dikali A kuadrat per B kuadrat. Sehingga ini B dan B kuadrat bisa saling membagi, nanti yang tersisa adalah B. Sehingga jawabannya adalah 3A kuadrat per B. Yang mana ya? Yaitu adalah yang C. Nah, ini adalah soal tentang bunga majemuk. Jadi harapannya kalian bisa menghafal rumus ini ya, dan mengerti konsep yang ini. Jadi nanti kalau ada soal, walaupun tidak sama persis, tapi kalau tahu konsepnya nanti akan sangat membantu sekali. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas tentang limit. Nah, limit ini sebenarnya sering sekali muncul. Kita lihat di sini, yang diketahui adalah limit ini. Kemudian yang ditanyakan adalah A tambah B, 4B ya. Artinya, kita akan mencari berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, teman-teman,
biasanya soal tentang limit itu jika disubstitusi langsung nanti akan menghasilkan bentuk tak tentu ya, artinya 0 per 0 ya. Nah, dari sini dapat kita lihat nih, kalau 1 disubstitusikan ke sini kan jadinya 0. Nah, nanti di sini seharusnya ketika X disubstitusikan ke sini, nanti hasilnya yang di atas ini juga adalah 0. Nah, maka ya udah, kita substitusiin aja. Jadi akar 2 kurang A kali 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Harus 0. Jadi tadi X-nya, X sama dengan 1 disubstitusikan untuk fungsi yang di atas ini. Nah, sehingga kita peroleh, ini kedua ruas kita tambah 1, atau negatif 1-nya kita pindah ruas, kan jadinya seperti ini ya. Akar 2 min A sama dengan 1. Sehingga ini kalau kedua ruas kita kuadratkan menjadi hilang akarnya yang ini, dan ini kalau dikuadratkan ya 1 nilainya. Sehingga 2 kurang A sama dengan 1, maka nanti kita dapat memperoleh nilai A-nya. Nilai A adalah 1. Oke, beres untuk nilai A. Berikutnya kita akan mencoba untuk mencari nilai B. Tapi sebelumnya kita ganti nih. A yang sudah kita peroleh tadi, kita ganti menjadi 1. Sehingga ini kalau menjadi 1 ya 1 kali X adalah X ya. Sehingga persamaan limitnya tadi menjadi seperti ini. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal limit, jika substitusi langsung itu menghasilkan bentuk tak tentu, 0 per 0, maka nanti kita akan menyelesaikannya dengan cara L'Hopital. Nah, bagaimana cara L'Hopital itu? Yaitu tiap suku, baik pada pembilang maupun penyebut, nanti kita turunin aja. Nah, sehingga ini, yang bentuk akar nih ya, kalau diturunkan, maka caranya seperti ini, teman-teman. Jadi, kita turunkan aja fungsi yang di dalam akar. Nah, kalau 2 diturunkan 0 ya. Min X kalau diturunkan adalah min 1. Jadi 0 min 1 adalah min 1. Per 2, nah ini ditulis ulang nih. Per 2 akar 2 min X. Oke ya. Nah, kemudian ini X kalau diturunkan adalah 1. Jadi min 1. X kuadrat kalau diturunkan adalah 2X. Nah, kalau min 1 diturunkan adalah 0, maka ini aja yang ditulis. Berikutnya kita substitusikan untuk X sama dengan 1 ke fungsi yang sudah kita turunkan ini. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Yang X-nya ini saya ganti semuanya menjadi 1. Sehingga ini kalau 2 kurang 1 kan 1 ya, akar 1 itu 1. 2 kali 1 itu adalah 2. Sehingga min 1 per 2 kurang 1. Nah, ini 2 kali 1 juga 2 per 2. Itu nilainya adalah B. Nah, kalau min setengah dikurangi 1 kan min 3 per 2 ya. Nah, maka nanti kalau min 3 per 2 dibagi 2, itu nilainya adalah min 3 per 4. Hati-hati, kadang-kadang kita bisa menjawabnya langsung coret aja, padahal nggak seperti itu ya. Sehingga kalau sudah dapat nilai A dan B, kita dapat menjawab soalnya, yaitu A tambah 4B sama dengan A-nya tadi 1, B-nya tadi min 3 per 4. Nah, ini kan bisa saling mengeliminasi nih, 4 sama 4. Nah, dicoret ya. Sehingga tersisa 1 dikurangin 3. 1 kurang 3 adalah negatif 2. Oke deh, yang mana ya jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal terakhir untuk FR kali ini adalah tentang transformasi geometri. Nah, untuk transformasi geometri di sini jadi ada kurva sebelum dicerminkan. Kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka diperolehlah bayangan ini. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari A kurang B tambah C. Oke, teman-teman. Sekarang, coba perhatikan deh. Ini tadi dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Kalau pencerminan terhadap X sama dengan 2, maka nanti kalau kita memiliki suatu titik XY, itu akan menjadi 2 kali 2 kurang X, Y. Nah, jadi yang X-nya ini nanti berubah. Ya, berubah bagaimana? Jadi, tadi X sama dengan suatu konstanta, nah itu dikali 2. Jadi 2 kali 2 kurang X, Y. Jadi berapapun, ini nanti kali 2. Misalkan ada soal X sama dengan 3 ya, berarti nanti 2 kali 3 kurang X. Seperti itu ya. Y-nya tetap. Artinya kalau 2 kali 2 ini adalah 4 ya. Jadi 4 kurang X, Y. Nah, teman-teman kalau sudah seperti ini, artinya nanti ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. Untuk yang mana? Untuk disubstitusikan ke bayangan. Bayangannya tuh yang ini, teman-teman. Nah, ini yang Y kan nggak berubah nih. Y tetap Y. Tapi yang X berubah nih. X-nya berubah menjadi 4 min X. Maka kita ganti semua nilai X yang di sini itu menjadi 4 min X. Kalau tadi ini X kuadrat, ini berarti 4 min X kuadrat. Kalau ini tadi min 10X, ini menjadi min 10 kali 4 min X. Oke ya.
Nah, sekarang ini coba kita kuadratkan, sehingga ini kalau dikuadratkan kan menjadi 16 min 8x tambah x kuadrat ya. Kemudian ini min 10-nya kita kalikan semua ke dalam, sehingga min 10 kali 4 min 40, min 10 kali min x adalah plus 10x plus 11. Berikutnya nanti ini akan kita kalikan ke dalam duanya ya. Tapi ini bisa dioperasikan nih, min 40 sama plus 11. Sehingga ini kalau dikalikan ke dalam, 2 kali 16 adalah 32, 2 dikali negatif 8x adalah negatif 16x, 2 dikali positif x kuadrat adalah positif 2x kuadrat. Nah, ini bisa dioperasikan tadi ya. Sehingga ini tetap 10x, ini kalau dioperasikan adalah negatif 29. Berikutnya kita operasikan lagi nih teman-teman untuk suku-suku yang sejenis. Nah, oke, kita susun dari yang pangkatnya tertinggi deh, biar enak dilihat ya. Nah, sehingga tadi yang pangkat tertinggi nih, 2x kuadrat kita taruh depan. Kemudian suku-suku yang sejenis itu yang ini, yang min 16x dengan positif 10x. Sehingga min 16x tambah 10x itu adalah min 6x. Kemudian 32 dikurangi 29 itu nilainya adalah 3. Nah, oke. Dari sini, sebenarnya ini apa sih? Nah, ini adalah kurva sebelum dicerminkan. Atau kurva awalnya itu adalah ini. Sementara kita tahu di soal kurva awalnya itu adalah ini. AX kuadrat min BX plus C. Nah, maka ini kita tinggal sesuaikan aja. Oh, berarti koefisien dari X kuadrat itu adalah A. Oh, di sini 2. Oh, sehingga nanti 2 ini adalah menjadi A. Kemudian ini min BX. Sementara kita punya di sini min 6X. Nah, berarti kita tahu kalau di sini nilai B adalah 6. Ya. Kemudian ini C konstantanya. Nah, sementara di sini konstantanya adalah 3. Sehingga C-nya nanti kita juga tahu nilainya adalah 3. Sehingga kalau sudah seperti ini, kita bisa untuk menjawab soal. Soalnya kan A min B plus C. A-nya tadi 2, B-nya tadi adalah 6, jadi min 6 ya. Kemudian C-nya adalah 3. 2 kurang 6 tambah 3 adalah negatif 1. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan FR hari pertama kali ini. Jika kalian punya soal-soal lain yang berkaitan dengan FR, kalian dapat mengirimkannya ke email mathnology01@gmail.com. Nanti akan kita bahas bersama ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.